Oke, salam satu laras dan salam satu hobi olahraga menembak untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Idris Effendi dari Pancasona Official. Nah, di episode kali ini saya akan mengulas sebuah pentingnya pelumas untuk sebuah senapan angin perawatan jangka panjang. Walaupun pelumas ini sering sekali dianggap remeh ya, dan ini walaupun kecil tapi manfaatnya itu begitu besar, perannya itu begitu besar di senapan angin. Nah, penasaran seperti apa ulasannya? Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, teman-teman bisa langsung like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini terlebih dahulu supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Oke, sudah, kita coba langsung saja masuk ke detail pembahasannya. Nah, sudah like, sudah share, sudah subscribe, kita coba langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, kalau berbicara mengenai pelumas senapan angin, rata-rata memang ini hal yang sepele dan remeh banget. Tapi kenyataannya, faktanya adalah pelumas ini tidak bisa lepas dari namanya sebuah senapan angin. Atau sebaliknya, senapan angin itu tidak bisa lepas namanya dengan pelumas. Penting dan wajib ya, harus diberi pelumas setiap pergerakan, setiap poin-poin yang melekat pada unit senapan angin. Oke, kita berbicara secara globalnya dulu. Nah, senapan angin umumnya rata-rata itu kan terbuat dari bahan logam kalau dari mesinnya. Kalau teman-teman lihat senapan angin gejluk, uklik ataupun PCP, rata-rata bahan baku utamanya adalah terbuat dari bahan logam. Ada yang dari kuningan, ada yang dari baja, ada yang dari dural, ada yang dari monel, dan lain sebagainya. Nah, rata-rata itu kan tergolong masuk di kategori logam. Nah, di mana setiap logam itu ketika ada gesekan, ketika ada tekanan dan lain sebagainya, itu wajib ada namanya pelumas. Nah, itu pelumas itu sangat penting ya. Bagaimana jadinya kalau setiap senapan angin ini tidak ada pelumasnya? Yang jelas cepat rusak. Yang kedua akan mudah bocor karena untuk seal, penempatan seal dan lain sebagainya, untuk komponen-komponen yang melekat pada sebuah senapan angin itu wajib diberi namanya pelumas. Jadi ya ini teman-teman yang mungkin kemarin, mungkin yang pemula banget ya, yang kemarin itu salah paham ketika belanja senapan angin di kami, itu menjumpai senapan anginnya kok full pelumas, ada minyak dan lain sebagainya, dikira senapan angin bekas. Itu salah besar. Yang benar itu senapan angin harus ada pelumasnya, karena itu ya untuk menjaga setiap pergerakan, setiap komponen-komponen yang melekat itu ya ada gesekan atau mungkin ada getaran-getaran dan lain sebagainya, itu bisa ditanggulangi atau mungkin apa ya, diperlancar menggunakan namanya pelumas. Itu sih kalau pengetahuan saya. Jadi itu penting banget ya teman-teman. Pelumas ini kalau menurut saya paling utama dibandingkan dengan yang lain kalau di kategori senapan angin ya. Terus ini yang saya ingin umumkan hari ini, yang penting adalah ini, khususnya teman-teman yang punya senapan angin kelas PCP bocap ataupun kelas PCP predator yang rata-rata untuk mekanik mesin dan hingga popornya di bagian ujung sampai depan, dari ujung sampai belakang itu rata-rata menggunakan bahan dari full logam. Bisa dilihat saja dari laras sampai belakang ini sampai dalamnya gagang popor ini, itu semuanya pakai logam. Beda kalau senapan angin sekelas PCP yang popornya pakai kayu atau yang popornya pakai ABS Teflon dan sebagainya, itu sedikit berbeda. Tapi kalau yang ini hampir keseluruhan senapan angin predator yang PCP bocap ataupun yang PCP tabung 38 apapun jenisnya, itu yang pokoknya dia full menggunakan bahan logam, itu harus diperhatikan. Nah, untuk pemberian pelumas ke senapan angin itu juga ada takarannya ya, jadi nggak bisa over juga nggak bisa kurang, minimal ya dijaga aja lah. Kalau saya kebetulan pribadi, pemberian pelumas itu saya kasih ya, kalau senapan angin itu sering digunakan minimal 1 bulan 2 kali atau 1 bulan 3 kali tergantung pemakaian. Kalau yang nggak sering dipakai ya, ini 1 bulan sekali sih saya kasih di beberapa titik-titik yang vital.
contohnya di dalam laras, di engsel grendelnya, di tempat-tempat yang mungkin dia sering sekali terjadi gesekan, ya, itu yang perlu diperhatikan. Jadi intinya teman-teman, pelumas itu penting ya, walaupun ini barang remeh tapi fungsinya itu sangat besar untuk keberlangsungan perawatan senapan angin jangka panjang. Bahkan sil-sil yang melekat pada setiap komponen senapan angin, gejlok, BCP ataupun uklik itu semuanya ketika memasukkan harus dibasi pelumas. Ini wajib ya, karena setiap sil itu juga apa ya, ketika dia mengembang, ketika dia tekanan angin besar atau hentakan itu supaya dia tidak pecah. Ya, itu fungsi dari sepengetahuan saya, pelumas itu fungsinya untuk itu. Jadi wajib harus diberi pelumas secara berkala, tergantung kebutuhan dan tergantung jadwal pemakaian, mungkin jadwal terbang aja ya. Oke. Terus, oh ya, yang kemarin yang salah paham, saya ulangi lagi ya, senapan angin itu wajib harus kasih pelumas ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau menjumpai senapan angin datang ya, mungkin belanja di tempat kami atau mungkin belanja di luar, itu kalau senapan anginnya kering sama sekali nggak ada pelumasnya, itu juga harus waspada dan hati-hati. Nah, yang betul itu memang harus ada pelumasnya ya. Mungkin tampilan luarnya agak sedikit kena minyak, itu memang wajib ada, soalnya memang bahannya itu full logam. Kalau teman-teman nggak ada kalau teman-teman belanja senapan angin nggak ada pelumasnya, mungkin kering dan sebagainya, itu yang terjadi nanti yang kedua cepat rusak, yang pertama cepat rusak, yang kedua cepat bocor, yang ketiga bagian-bagian tertentu sering berkarat dan lain sebagainya. Jadi pelumas ini wajib dan harus diperhatikan. Oke, kalaupun kurang paham, kalaupun kurang informasi detail dari yang saya sampaikan ini, mungkin kurang bisa masuk ke teman-teman, tenang saja, kami siap membantu head to head, face to face ya, pribadi lewat WhatsApp yang nomornya sudah saya cantumkan di video ini. Pastinya menghubungi kami di jam kerja, jam 8 pagi sampai jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, satu lagi, mohon maaf tadi lupa untuk menginformasikan, untuk pelumasnya ini nggak harus pelumas khusus ya. Jadi untuk pelumasnya itu bisa pakai apa saja, yang pakai oli motor, pakai oli mobil, minyak rem ataupun minyak Singer untuk mesin jahit itu bisa. Tapi harus yang baru ya, jangan bekas. Kalau bekas nanti biasanya kan ada bram-bram atau serbuk-serbuk yang dia melekat pada bekas minyaknya itu. Jadi jangan dimasukkan atau jangan dipakai pelumas bekas. Jadi harus pakai oli ataupun pelumas yang baru, pakai pelumas motor, mobil atau yang lain, pokoknya yang sifatnya dia minyak, sifatnya dia seperti oli yang terbaru. Oke? Nah, oke teman-teman Sobat Hunter, dimanapun kalian berada, mengenai video kali ini yaitu membahas seputar manfaat pelumas untuk senapan angin ya, itu perawatan jangka panjang sudah saya ulas di video kali ini. Semoga informasi yang saya sampaikan berdasarkan fakta, berdasarkan pengalaman pribadi saya bisa membantu dan bermanfaat. Kalaupun teman-teman membutuhkan informasi yang lain seputar senapan angin ataupun teman-teman mau cari senapan angin berkualitas, bisa langsung menghubungi kami di nomor WhatsApp yang sudah saya cantumkan di video ini, atau juga teman-teman bisa langsung berkunjung ke toko online atau marketplace resmi kami di kolom deskripsi di bawah untuk linknya. Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli dan sebagainya ready semua, dan pastinya informasi detail kalau teman-teman nggak mau ribet langsung aja menghubungi nomor WhatsApp ya. Terus oh ya, untuk promo-promo yang kemarin saya ulas, beberapa sudah sold out, beberapa sudah habis ya, karena memang stoknya terbatas, dan untuk perubahan harga memang sewaktu-waktu akan berubah. Tapi ya secepat mungkin, sedetail mungkin nantinya akan saya informasikan secara berkala. Kalaupun ada perubahan, kalaupun ada promo terbaru, pastinya di channel ini. Pastinya teman-teman jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng ini supaya nanti teman-teman kalau ada pemberitahuan video terbaru dari kami itu teman-teman tahu ya, dan ya pastinya tidak kelewatan. Itu saja ya, saya Muhammad Haris Effendi dari Panjasona Official pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih, salam dari Kediri, Jawa Timur.